Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,26% ke angka 7.178. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Pegas dan Medco yang saat ini terlihat mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya turun 40% lebih dan saat ini terlihat mulai bergerak downtrend. Apakah saat ini kita sebaiknya hindari saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini turun hampir 5% ke harga 8.300. Dan penurunan ini juga bisa kita lihat terbentuk gap down. Jadi sebelumnya ICBP masih sideways dan masih kuat di garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 8.650. Hari ini pada saat pembukaan langsung terbentuk gap down dan dibuka di sekitar harga 8.125. Dan pada saat penutupan berada di sekitar harga 8.300. Jadi candlenya terbentuk candle hijau tapi penurunannya 4% lebih. Jadi secara trend sideways saat ini ICBP mulai bergerak downtrend. Dan hari ini keluar pemberitaan bahwa laba bersih ICBP ambles 40% di semester 1 tahun 2022. Jadi ternyata laba bersihnya juga menurun dan jika kita perhatikan di sini INDF juga turun 16% di semester 1 ini. Jadi kedua saudara ini laba bersihnya kurang bagus di semester 1 tahun 2022. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak sideways saat ini bergerak turun. Dan jika kita perhatikan penurunan 4% lebih ini terlihat ada distribusi, tapi menariknya asing masih terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ICBP walaupun masih ada potensi untuk rebound karena ada terbentuk gap down ini, paling aman apabila teman-teman entry menurut saya tunggu di sekitar harga 8.000. Apabila ICBP bergerak menuju harga 8.000 mulai sideways, dan kuat berada di atas harga 8.000, menurut saya baru kita akan lebih aman untuk entry-nya daripada kita paksain entry apabila memang besok ICBP terlihat mulai rebound sementara setelah penurunan hampir 5% ini. Karena walaupun berhasil rebound, apabila ternyata ICBP masih gagal naik melewati garis EMA 150, saya lihat ICBP masih ada potensi untuk lanjut downtrend-nya. Jadi paling aman saat ini adalah tunggu ICBP mulai sideways dulu di sekitar harga 8.000-an. Apabila masih kuat di sekitar harga 8.000 ini baru kita coba entry untuk lebih amannya. Sekarang kita coba lihat INDF. Bisa kita lihat INDF juga hari ini terbentuk gap down dan ditutup turun 4% lebih ke harga 6.225. Dan jika kita perhatikan INDF juga sebelumnya beberapa kali masih bertahan di atas garis EMA 150 dan saat ini di harga 6.600. Dan saat ini juga INDF trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 4% lebih ini juga ada distribusi, tapi untuk INDF asing melakukan distribusi. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing sudah mulai keluar dari saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat, sama INDF memang masih ada potensi untuk rebound sementara karena terbentuk gap down dan turun lumayan dalam 2 hari terakhir ini, tapi paling aman menurut saya adalah untuk entry mulai saham INDF ini tunggu di sekitar harga 6.000 sampai 6.100. Jadi tunggu di sekitar zona support ini. Apabila INDF pada saat masuk ke zona ini mulai sideways bisa bertahan di sekitar harga 6.000, kita entry baru lebih aman. Karena sebelumnya juga INDF masih kuat di sekitar harga 6.000. Untuk saham Mayora bisa kita lihat hari ini juga turun 1% lebih dan secara tren Mayora juga mulai bergerak downtrend. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali bergerak turun. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1.750. Untuk saham Mayora bisa kita perhatikan di sini penurunan 1% lebih hari ini ada distribusi. Untuk Mayora asing terus distribusi saham ini. Jadi beda dengan ICBP yang asing terus masuk akumulasi walaupun sahamnya bergerak turun. Untuk Mayora
asing terus distribusi dan sahamnya juga bergerak turun. Jadi untuk saham Mayora menurut saya masih ada potensi menuju harga 1750. Hati-hati apabila support ini ternyata gagal bertahan. Mayora saya lihat masih ada potensi menuju di sekitar harga 1600. Jadi ada potensi balik turun lagi ke 1600. Dan terakhir saya akan coba update pergerakan UNVR atau Unilever. Bisa kita lihat UNVR saat ini naik 0,22% ke harga 4590. Dan 3 hari terakhir terlihat masih bertahan di atas garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 4530. Tapi secara tren UNVR saat ini trennya sudah mulai melemah. Jadi sebelumnya berhasil rebound dari garis EMA 150 dan naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan di sini, mencoba untuk naik di sekitar harga 4850, UNVR gagal naik dan saat ini malah kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten di sekitar harga 4710. Dan garis EMA CD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi asing. Jika kita perhatikan masih terus masuk akumulasi saham UNVR. Jadi menurut saya UNVR juga menarik untuk dipantau karena saat ini masih berada di atas support EMA 150 dan terlihat masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 4500 sampai 4530 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit jangka pendek bisa di sekitar garis EMA 50 sampai harga 4850. Atau mau hold terus sama harga 4500 tidak terlewati masih oke. Tapi tetap harus hati-hati karena kita lihat sektor consumer goods saat ini sudah mulai melemah. Takutnya UNVR juga berpotensi mengikuti teman-temannya. Jadi apabila ternyata support kuat ini terlewati, UNVR juga berpotensi untuk bergerak downtrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.